Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Saraf. Kelompok kami terdiri dari Nisrina Aufi Rahma Faira dengan NIM 114 dan saya Nazakiyah dengan NIM 116 dan Sarifatul Muna dengan NIM 135 dan Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 143. Definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Bagian-bagian sistem saraf. 1. Sel saraf neuron. Neuron adalah unit terkecil dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Neuron memiliki panjang 39 inch dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Struktur neuron. 1. Badan sel saraf atau perikarion merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Badan-badan sel yaitu sitoplasma yang di dalamnya terdapat badan nis, tumpukan RE kasar dan ribosom, nukleus dan organisel lain seperti mitokondria, badan Golgi dan neurofibril. 2. Dendrit merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf. Akson adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls saraf ke bagian sinapsis. 3. Selubung mielin adalah pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih ke kuning-kuningan dan bersegmen. Selubung mielin disusun oleh suatu sel yang disebut sel siswan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu 1. Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. 2. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. 3. Neuron koonnektor adalah penghubung antara neurosensorik dan motorik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan juluran sitoplasmanya. 1. Neuron unipolar adalah neuron yang memiliki satu jurusan sitoplasma pada badan selnya. 2. Neuron bipolar adalah neuron yang memiliki dua juluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya neuron pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. 3. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Dua, neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. 3. Sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron, artinya sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Sistem pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Kedua sistem ini dilapisi oleh selaput meninges yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu plameter,
pia meter atau lapisan terdalam, arachnoid atau lapisan tengah, dan durameter atau lapisan terluar. Otak terdiri dari dua bagian, substansi grisea atau abu-abu dan substansi alba atau putih. Yang pertama, substansi grisea atau abu-abu adalah bagian terluar otak yang mengandung banyak badan sel, serabut bermielin, serabut tak bermielin, artrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi, integrasi, dan peningkatan perilaku serta intelektual. Yang kedua, substansi alba atau putih adalah bagian terdalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motor. Bagian ini mengandung serabut bermielin dan tak bermielin, astrosit, fibrosa, oligodendrosit, dan mikroglia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian-bagian otak. 1. Ada cerebrum. Otak besar merupakan sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Yang kedua ada diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Sistem limbik, sekumpulan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area limbik, tingkat hubungan emosional akan semakin besar pula. Selanjutnya, bagian-bagian otak. Otak tengah, penghubung antara pons faroli dan otak kecil dengan otak tengah, berfungsi sebagai pusat refleksi. Yang kedua, otak kecil berada di bagian punggung di atas batang otak dan di bawah lobus occipitalis. Pons faroli menghantarkan impuls dari bagian otak kiri dan kanan kecil, mengatur kekuatan bernafas. Selanjutnya ada medula oblongata, berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan, alat pencernaan, dan bersin. Selanjutnya, sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Substansi alba atau putih. Bagian ini merupakan bagian terluar dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari akson bermielin. 2. Substansi grisea atau abu-abu. Substansi grisea merupakan bagian dalam sumsum tulang belakang. Substansi ini memiliki bentuk menyerupai huruf H atau seperti kupu-kupu dan terdiri dari 4 bagian, yaitu sayap dorsal, ventral, lateral, dan commissura grisea. Fungsi sumsum tulang belakang. 1. Menghantarkan impuls sensorik reseptor ke otak. 2. Pusat gerak refleks. 3. Penghantar impuls motorik dari otak ke efektor. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Terdiri dari pasangan saraf kranial atau otak dan spinal sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf dasar, somatik, dan tak sadar otonom. Sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar.
Sistem saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sumsum sistem saraf ini ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Selanjutnya, sistem saraf simpatis bersumber dari segmen torak dan lubung sumsum tulang belakang. Berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya saluran pernapasan. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis bersumber dari area kranial dan sakrum. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tenang. Artinya sistem kerjanya berkebalikan dengan sistem saraf simpatis. Selanjutnya, gerak sadar dan refleks. Gerak sadar, gerak yang disadari dengan kesadaran penuh atau dengan sengaja. Misalnya berjalan, berlari, menulis, melompat, makan, minum, beraktivitas. Gerak refleks yaitu terjadi secara spontan. Misal saat kamu sedang fokus, lalu seorang memukulmu dari belakang. Kamu akan refleks melihat siapa yang memukulmu. Perbedaan antara keduanya terletak di saraf pusat yang mengatur. Untuk gerak sadar berpusat di otak, sementara gerak refleks di sumsum tulang belakang. Gangguan sistem saraf. 1. Meningitis adalah peradangan pada selaput meningis. Gangguan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kedua, esenfalitis adalah peradangan pada jaringan otak. Penyebabnya adalah virus. Yang ketiga, neuritis adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan atau tekanan. 4. Kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensorik akibat terganggunya metabolisme. Yang kelima, epilepsi atau ayan adalah gangguan penahun yang menyerang saraf. Yang keenam, Alzheimer adalah gangguan berupa sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Biasanya gangguan ini menyerang para lansia. Yang ketujuh, stroke adalah gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Selanjutnya, saksikan video. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan menuju ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, struktur organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama slogum mielit yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai slogum mielit. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, tapi
di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kalian dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan edukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang. Jadi, apakah kalian sudah menuju tangan kalian untuk menjadi proses yang baik? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada ya hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.